Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, Yesus. Kakak harap adik-adik di rumah tetap dalam keadaan sehat dan kuat. Bersyukur berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena pada hari ini kita akan mengadakan ibadah IHMPA setiap minggunya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21, Hari Minggu Hari yang Mulia. Mari kita berdiri dengan sikap sempurna, kita menyanyi lagu Mars PA. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur berterima kasih karena pada hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan dalam hidup kami. Berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, kiranya dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita membaca Mazmur Pujian yang terdapat di Amsal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kakak akan membacakan untuk kita semua. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Untuk merespon Mazmur pujian kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyi Allahku Besar.
Halo adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, Yesus. Oke, semuanya pasti baik-baik aja ya, puji Tuhan. Oke, kembali lagi kita di Wadah IHMPA Minggu 28 Juni 2020. Dan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 136 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-26. Sudah? Kakak ulangi, kita akan membaca Mazmur 136 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-26. Jika sudah, biarkan Alkitabnya terbuka, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih setiamu yang kau berikan kepada kami selama kehidupan kami. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami agar dapat mengerti, memahami, dan dapat melakukan firman-Mu di setiap kehidupan kami. Dan ya Bapa, berkatilah juga kami semua agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ialah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, kakak akan membacakan untuk adik-adik semua. Silakan adik-adik dengar dan juga perhatikan Alkitabnya. Baik, mari kita bacakan Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kasih Setia Allah kepada Orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Fir'aun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kala raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah kepada mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca Mazmur 136 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-26. Nah, adik-adik, tema kita pada pagi hari ini adalah memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Sebelum itu, mari kita ingat kembali perjalanan bangsa Israel menuju tanah Mesir yang dipimpin oleh Musa. Nah, adik-adik, selama perjalanan bangsa Israel menuju tanah Israel, ya, banyak sekali keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan selalu bersama mereka.
Tapi sebelum itu, pada saat mereka berjalan menuju tanah Mesir, saat mereka meninggalkan tanah Mesir, mereka dikejar-kejar oleh tentara Firaun. Nah, adik-adik, di situ Musa berkata, "Jangan takut, jangan khawatir, sebab Tuhan Allah bersama kita." Nah, dari situlah Musa meyakinkan bangsa Israel bahwa Tuhan selalu bersama-sama mereka, baik suka maupun duka. Kemudian berlanjutlah bangsa Israel menuju tanah Mesir, dan sampailah mereka di titik di mana mereka kebingungan, adik-adik. Nah, pada waktu itu Tuhan menuntun mereka menggunakan ini, silakan adik-adik lihat. Ya, di sini Tuhan menuntun mereka memakai tiang awan pada siang hari. Nah, pada waktu siang hari ada tiang awan yang menuntun bangsa Israel. Nah, itu adalah salah satu pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Kemudian pada malam hari Allah menggunakan tiang api untuk kembali menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka dan mereka sampailah di titik buntu mereka, atau di titik di mana mereka tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Nah, pada waktu itu adik-adik sampailah mereka ke Laut Teberau, ya. Sampailah mereka ke Laut Teberau dan mereka bingung bagaimana caranya mereka melewati laut yang besar tersebut. Padahal tentara Israel sudah mendekati mereka. Kemudian Tuhan memerintahkan agar Musa mengangkat tongkatnya. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, ini Musa mengangkat tongkatnya. Nah, kemudian saat Musa mengangkat tongkatnya ke atas, dan apa yang terjadi adik-adik? Di situ Tuhan memberikan keajaiban yang luar biasa, yaitu apa? Laut Teberau terbelah menjadi dua. Terbelahlah Laut Teberau menjadi dua, dan bangsa Israel melewatinya di tengah. Dan pada masa itu juga bukan santai-santai adik-adik ya. Pada saat mereka menyeberangi Laut Teberau, ternyata tentara Firaun, tentara Mesir sudah mendekati mereka. Kemudian keajaiban apa lagi yang dibuat oleh Tuhan? Yaitu Tuhan membuat roda-roda tentara Mesir menjadi hancur. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita seringkali kita takut, kita khawatir akan hidup kita. Mungkin kita takut tidak diteman, kita juga takut tidak diberikan kasih sayang kepada mama papa. Tidak seperti itu ya adik-adik. Nah, dalam kehidupan kita, khawatir itu wajar. Kita khawatir dan kita takut. Akan tetapi apa adik-adik? Satu hal yang adik perlu ingat, yaitu Tuhan selalu bersama-sama kita. Tuhan yang menjaga kita, Tuhanlah yang menjadikan kita seperti ini di kehidupan kita. Dan ingat, Tuhan selalu menuntun kita apapun yang terjadi. Dan mari kita lihat kembali dalam Mazmur 136 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-26. Di situ ada kata atau ada kalimat yang mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya sampai 26 kali. Itu apa artinya adik-adik? Di situ mengingatkan kepada kita bahwa kita harus konsisten, kita harus tetap bersama-sama dengan Allah. Kenapa? Sekali lagi kakak ingatkan bahwa dialah yang menjaga kehidupan kita dan dialah yang menuntun kita di kehidupan kita. Jadi adik-adik tetap konsisten dalam kehidupan adik-adik ya. Tetap konsisten apa? Berdoa, baca Alkitab, dan ikut IHM PA setiap minggu. Dan bukan hanya itu adik-adik, jika adik-adik sudah baik, lakukanlah itu terus-menerus ya. Baik kepada teman, kepada sahabat, kepada musuh ya. Ingat, kasih adalah dasar iman Kristen kita. Jadi untuk adik-adik semua, kakak ingatkan kembali sekali lagi bahwa Tuhanlah yang menjadi pemimpin kita di kehidupan kita. Dialah yang menjaga kita dan dialah yang menuntun kita. Baik adik-adik, sekian dari firman kita pada pagi hari ini. Kiranya adik-adik bisa selalu mengandalkan Tuhan, bisa selalu bersama-sama dengan Tuhan di kehidupan adik-adik semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan adik-adik. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur, dan kiranya firman itu bisa menjadi pedoman adik-adik ya di kehidupannya sehari-hari, baik di rumah, di masyarakat, maupun dimanapun adik-adik berada. Dan ingat, selalu setia kepada Tuhan. Oke, jadi
untuk merespon firman Tuhan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk mendoakan firman kita pada pagi hari ini. Kita mendoakan gereja kita, negara kita, dan juga kejadian pada saat ini, yaitu virus corona dan juga ketidakadilan yang ada di Indonesia. Baik adik-adik, kakak pimpin doa syafaat kita pada pagi hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas kasih dan anugerah yang selalu Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini, baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa bersyukur bahwa nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami sampai pada saat ini ya Tuhan, kami masih dapat bergerak, anggota tubuh kami masih dapat kami rasakan dengan lengkap, dan juga kedua orang tua kami, sahabat dan teman-teman yang berada di sekitar kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin berdoa buat gereja-gereja yang berada di seluruh dunia, khususnya berada di Indonesia, dan juga yang berada di Tarakan, khususnya Pospelkes Eklesia. Ya Tuhan, kiranya Kamu berkati setiap gereja-gereja ini agar dapat menjadi berkat, dapat menjadi terang di tengah-tengah masyarakat Indonesia, khususnya juga dapat menjadi Injil bagi semua orang. Dan kiranya ya Tuhan, visi misi dan juga tindakan yang dilakukan oleh setiap gereja bisa menjadi terang bagi setiap orang di sekitarnya. Ya Bapa, pada pagi hari ini juga kami ingin berdoa buat negara kami Indonesia ya Tuhan, yang sedang dilanda ketidakadilan, yang sedang dilanda kemiskinan dan lain-lain. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau kembalikan negara kami menjadi negara yang adil, menjadi negara yang sejahtera, dan kiranya Tuhan Yesus selalu menuntun negara ini menjadi lebih baik. Engkau berkati setiap pemimpin negara, mulai dari presiden, menteri, dan sampai RT ya Tuhan. Kiranya Engkau mau berkati mereka, Engkau sertai mereka dalam kehidupan mereka masing-masing ya Tuhan. Kiranya mereka dapat memimpin negara ini dengan baik dan juga dapat mensejahterakan masyarakatnya. Dan Tuhan, kami juga berdoa buat situasi kami saat ini ya Tuhan, di mana COVID-19 atau virus corona ini sedang melanda dunia. Ya Tuhan, kami berdoa agar badai ini cepat berlalu dan kami dapat merasakan kembali anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami ingin kembali berkumpul bersama teman-teman kami. Kami ingin kembali bercanda tawa dengan teman-teman kami, keluarga. Dan kiranya Engkau mau selalu sertai orang-orang yang berada di garda terdepan ya Tuhan, dokter dan jajarannya. Kiranya Engkau mau berkati mereka ya Tuhan. Engkau berikan mereka semangat, Engkau tabahkan mereka ya Tuhan dalam setiap tindakan yang mereka lakukan. Dan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu menyertai kami di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, ajarilah kami untuk selalu dekat denganmu, selalu setia denganmu ya Tuhan. Dan Tuhan, kiranya firman yang dapat kami dengar pada pagi hari ini bisa menjadi kekuatan kami, bisa menjadi pedoman kami sehari-hari. Ya Bapa, inilah doa anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, dengan ini berakhirlah ibadah kita pada pagi hari ini. Dan seperti biasa adik-adik, kiranya adik-adik selalu disertai Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya aktivitas. Jadi adik-adik, temukanlah 5 perbedaan dari kedua gambar di bawah ini, yaitu Musa membelah laut Teberau. Caranya, silakan kalian screenshot layar HP kalian, kemudian edit, lalu pilih coret, lalu silakan adik-adik lingkari perbedaan yang ada, lalu kirimkan ke grup Pospelkes Eklesia. Baik adik-adik, itulah aktivitas kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Contoh aktivitas. Jadi seperti ini adik-adik, selamat mengerjakan.